Bene, masih di mea culpa. Saya mau cerita, semalam saya sedang, semalam kemarin 2 hari yang lalu, saya ikut misa pagi seperti biasa. Di tempat saya duduk, sudah duduk seseorang yang baru begitu ya. Memang kebetulan para saudara yang akan melanjut studi ke sini sudah mulai berdatangan, tetapi yang satu ini sudah tua dan saya duga dia tidak datang untuk menjadi murid baru. Dan memang benar, setelah saya di tempat duduk tiba, situasinya gelap. Biasa itu kapel kalau masuk ke dalam tidak terang benderang, remang-remang dia. Saya baru lihat dia adalah sosok seorang saudara yang pada malam harinya sudah diperkenalkan di kamar makan. Namanya Regis Armstrong. Dan ketika dia diperkenalkan bernama Regis Armstrong, saya teringat pada buku yang dia tulis, yang tebal-tebal dia, yang saya ketika masuk novis pertama kali mengenal Kapusin secara dalam tulisan adalah bukunya yang saya lihat. Saya pikir betapa susahnya menulis buku setebal ini, begitu ya. Memang dia adalah seorang dosen, seorang profesor di salah satu universitas Katolik di Amerika. Nah, namanya saya ingat, tetapi orangnya saya tak kenal sampai pada 2 hari lalu. Dan dia duduk di samping saya. Lalu dia kemudian berbicara, apakah kamu bicara bahasa Inggris? Katanya, a little bit, saya katakan. Lalu kami berbicara sedikit sambil bisik-bisik. Dan saya katakan, tulisanmu lah yang pertama kali saya kenal sebagai tulisan ilmiah tentang Fransiskus. Saya bilang, karena ada itu semacam trilogi, 3 buku. Dan sepertinya dia senang. Dan dia berkata, where are you from? Kamu orang mana? Saya orang Indonesia, saya katakan. Tahun keberapa di sini? This is my first year, will be the second. Ini tahun pertama, akan tahun kedua tahun depan. Do your best, dia katakan. Oke, saya pikir itu kata-kata yang umum ya, untuk menyemangati orang. Tetapi saya merasa betapa pentingnya sebuah kata yang positif. Apalagi bila orang itu kita anggap bagaimana ya, memiliki isi yang kita pikir setiap kata-katanya penting. Nah, begitu ya. Lalu dia katakan, do your best. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah mengerti dengan kata-katanya. Tetapi itu yang dikatakan. Nah, yang saya pikirkan ini, betapa pentingnya kata-kata. Begitu ya. Terutama dari orang yang kita punya gambaran tentang dia yang positif. Saya pikir kata-kata do your best, lakukan yang terbaik dari dirimu, tetap semangat, itu saya pikir kata-kata yang umum. Tetapi ada kalanya kita membutuhkan kata yang sedemikian umum tetapi memberi motivasi kepada kita. Saya pikir itu jugalah yang mendorong saya membuat video setiap hari, bukan karena selalu ada isi baru, tetapi ada saja orang yang merasa butuh untuk disapa pada waktu tertentu. Oke, bisa saja selama ini video muncul tidak tonton, tapi ketika ada persoalan lalu berpikir, oh saya mau tonton video ini dan merasa termotivasi. Nah, saya mau mengaitkan hantaran ini tentang bagaimana orang-orang Katolik memaknai imannya akan Kristus pada masa sekarang. Saya teringat pada salah satu 2 permohonan dalam ibadat pagi hari ini, dalam Lode, dalam pujian pagi, dikatakan ini, perbaharuilah ya Tuhan, pada masa sekarang ini, peristiwa Paskah yang dialami orang beriman dulu. Mau mengatakan supaya pengalaman mendengar para murid, melihat sendiri Yesus itu bagaimana berkarya, juga dirasakan oleh orang-orang sekarang. Sehingga kalau benar
bisa mendengar, bisa memahami pertemuan dengan Kristus itu secara pribadi, kita masing-masing, saya pikir tergerak jugalah kita untuk, bahkan lebih tergerak lagi untuk mengikuti dia. Memaknai panggilan dan iman kita. Begitu ya. Banyak sekarang seruan-seruan yang rasanya tidak mungkin akan dikatakan kalau benar-benar memiliki refleksi mendalam akan siapa Yesus itu. Beragama itu kan, itu yang penting kita berbuat baik. Oke. Toh sama saja semua itu katanya. Maksudnya baik. Tetapi seandainya seseorang memiliki kedekatan yang istimewa secara spiritual dengan Yesus, mungkin dia akan tidak semua Yesuslah, kan begitu ya. Andai kata orang mengalami dengan baik hubungan personalnya dengan Tuhan, dengan Yesus itu dalam refleksi, dalam doa, boleh jadi akan beda pandangannya. Dan saya kadang juga berpikir begitu. Jangan-jangan kalau saya memiliki refleksi yang lebih dalam tentang Yesus, kata-kata saya mungkin akan lebih berkekuatan dan untuk memberikan kesaksian tentang dia. Begitu ya. Tadi saya bertemu dengan sekelompok peziarah Indonesia di sini. Saya dengar mereka berbahasa Indonesia. Oke. Lalu, orang Indonesia ya, dengan bangga saya menyapa. Tapi tanggapannya tidak begitu hangat. Hangat sebelah, begitu ya. Dan saya senang, tapi rasanya mungkin mereka sudah biasa berjalan-jalan ke berbagai negara dan bertemu dengan orang-orang Indonesia di banyak tempat yang lain. Sementara saya dari kampung langsung datang ke sini. Dan setiap kali bertemu dengan orang Indonesia rasanya seperti coming home, back home, begitu. Kembali ke kampung. Tapi tidak terasa tadi itu. Lalu akhirnya kami sempat juga bercerita sebentar dengan orang lain dari kelompok itu. Kamu pastor ya, katanya. Ya, saya bilang. Kan ibu kenal pastor? Ya, saya dulu Katolik. Tapi sudah pindah. Semua agama sama saja, katanya. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi sebenarnya. Seandainya ada pengalaman yang begitu mendalam, mungkin cara berpikir akan berubah juga. Pengalaman personal, seandainya dibangun lebih kuat lagi dengan Yesus, mungkin akan berbeda pandangannya tentang kekristenan, tentang gereja, tentang iman. Nah, ini tadi berangkat dari pengantarnya Regis Armstrong, itu seorang Kapusin. Dia seorang Kapusin yang menulis buku. Saya tidak baca juga bukunya dengan selesai karena tebal dan bahasa Inggris juga. Tahun 2010 pertama kali saya lihat bukunya. Artinya saya tahu dia, tetapi ketika saya berjumpa dengan yang bernama Regis Armstrong ini, hanya 2-3 kata dari dia, senang rasanya. Nah, begitu satu gambaran yang saya pakai itu untuk berkenalan dengan Kristus. Kita sudah baca kitab suci, ada refleksi, tetapi andai kata ada pertemuan yang sangat intim dengan dia, mungkin akan lebih tergerak kita untuk membahas atau mendalami siapa Yesus itu dalam hidup kita. Saya juga menemukan, mengapa teringat tentang hal ini, saya membaca satu khotbah dari Ambrosius tentang sakramen. Dia katakan betapa pentingnya merenungkan kembali sakramen-sakramen yang kita terima. Inisiasi itu misalnya. Dikatakan di sini, di salah satu ayat ini. Seandainya kita benar-benar mengerti, saya sudah dibaptis, saya sudah menyambut Ekaristi, saya sudah krisma, bagian krisma, saya sudah menerima sakramen perkawinan.
Contohnya, saya sudah ditahbis menjadi imam. Apa artinya ini untuk kemanusiaan saya? Nah, bahkan jika hanya sebatas pertanyaan, rasa-rasanya ini sudah menjadi satu tuntunan. Dan dikatakan di sini, bukalah telingamu, hiruplah aroma kehidupan kekal yang baik, yang telah dihembuskan kepadamu oleh rahmat sakramen-sakramen yang telah ditandakan kepadamu. Sakramen itu sudah kamu terima maksudnya. Rasakanlah itu. Baptis, syukurlah sudah dibaptis. Menyambut Ekaristi, saya mau menyambut komuni. Syukurlah saya sambut ini. Nah, menemukan nilai dari sakramen-sakramen itu. Sakramen apa? Tanda nyata dari Allah itu sendiri yang bisa dimengerti oleh manusia. Kehadiran. Nah, ini sapaan-sapaan tadi itu yang langsung. Saya awal tadi dengan contoh Regis Armstrong. Lalu kemudian pengalaman saya bertemu dengan si peziarah tadi. Dan si peziarah ini yang menyebut semua agama sama saja. Apakah itu semacam manifestasi dari pembelaan dirinya, mekanisme pembelaan dirinya. Karena dia katakan dulunya saya Katolik. Tapi ya saya pindah karena semua sama saja. Nah, pertemuannya dia pribadi dengan Yesus. Lalu kemudian refleksi Ambrosius tentang pertemuan dengan Allah dalam sakramen. Bukalah telingamu, hiruplah aromanya. Mengalami secara indrawi sakramen-sakramen itu. Yang berefek langsung pada kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita sedang mencoba menemukan keterkaitan antara kekayaan iman kita yang kita temukan dalam praktek religius, sakramen, dalam baptis, dalam menyambut Ekaristi, bergereja hari Minggu. Semua itu praktek dua kita dengan praktek hidup. Ketika orang memaknai sakramen-sakramen yang dia terima dengan baik, orang itu juga secara bersamaan sedang memperbaiki juga cara hidupnya. Ada korelasi dan itu yang mau kita buktikan. Kan begitu ya. Pertama-tama kita punya hipotesis. Dugaan. Orang yang memaknai imannya dalam gereja, yaitu prakteknya adalah dengan menghidupi sakramen yang dia terima, akan juga hidup dalam sukacita, dalam katakanlah dikuatkan oleh iman dalam hidup sehari-hari, dalam hidup yang kadang membosankan, dalam hidup yang kadang atau bahkan kadang terlalu sulit. Dua ekstrim, terlalu sulit atau terlalu membosankan. Nah, entah dalam situasi apapun, ketika dilewati, dimaknai dengan iman yang terus disadari, hidup bermakna. Dengan memaknai sakramen itu, menyadari itu, kita sedang mencoba menyadari misteri kehadiran Allah itu. Siapa Allah dalam hidup? Dan memaknai, menyadari bahwa ada Allah dalam setiap langkah hidup. Sehingga ini saya pikir ini sangat wajar, tetapi kita tidak bisa juga berdamai selalu dalam kewajaran ini, seolah-olah itu yang terbaik. Dalam dua-dua selalu meminta rezeki, lebih rezeki dua dikabulkan. Bahkan ketika dua kita tak kunjung dikabulkan, bagaimana kita bisa tetap beriman? Nah, ini yang kiranya bisa tetap kita alami, kan begitu ya. Bahkan ketika rasanya doa saya tak pernah dikabulkan, saya tetap berdoa. Bagaimana caranya? Membina komunikasi yang terus-menerus dengan Allah. Komunikasi yang bagaimana?
yang lebih realistik. Bagaimana saya bisa tetap pergi berdoa ke kapel atau misa hari Minggu, meski saya tahu hidup saya begini-begini saja. Begini-begini saja bukan tentang masa depan ya. Toh kita tetap punya harapan. Tetapi saya beriman begini-begini saja. Ada orang yang tidak ke gereja lancar rezekinya. Duanya dikabulkan, dua saya tidak. Lalu bagaimana? Dari mana kita dapatkan tenaga untuk tetap berdoa? Dari pengalaman yang realistik, pertemuan realistik indrawi dengan Allah. Dalam mana? Dalam sakramen. Kita sedang berbicara soal bagaimana kita berteologi ya. Sebenarnya kita sedang berteologi ini mencoba mengerti kehadiran Allah secara rasional dengan berpikir. Tetapi saya pikir dengan berpikir tentang ini kita sedang mencoba mengalami Allah itu sendiri. Fides quaerens intellectum. Iman yang membutuhkan, menuntut pengetahuan. Begitulah dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Sehat-sehat dimanapun berada. Saling menguatkan dan mengingatkan dalam iman. Pace bene.